女性。Halo guys, selamat datang di channel teman insomnia. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Cross Zero. Film ini adalah sebuah film aksi Jepang yang didasarkan pada manga Cross karya Hiroshi Takahashi. Film ini disutradarai oleh Takashi Miike dengan screen replay oleh Sogomuto dan dibintangi Shun Oguri, Kyosuke Yabe, Meisa Kuroki, dan Takayuki Yamada. Sebelum lanjut ke pembahasan alur filmnya, silahkan kalian siapkan handset, air putih saja kalau tidak punya kopi ya. Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film dimulai, Genji sebagai siswa baru ingin menguasai sekolah Suzuran. Ia mencoret nama Serizawa sebagai penguasa di sekolahan tersebut dan menggantinya dengan nama Genji. Sekolah Suzuran merupakan sekolah para bajingan, di situ merupakan sekolah para yakuza. Suatu hari sekolah didatangi yakuza. Ia mencari Serizawa sebagai penguasa, akan tetapi Serizawa tidak ada di sekolahan. Ia sedang menemani sahabatnya di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Serizawa bertemu dengan polisi. Ia dikejar karena telah melanggar lalu lintas. Sampai berada di gang yang sangat sempit, sang polisi yang memakai mobil tidak bisa lewat dan memanggil Serizawa penakut. Serizawa tidak terima dan kembali menghampiri polisi tersebut. Dengan kecepatan penuh, motor dan mobil tersebut akan bertabrakan hingga polisi itu menghindar dan mobilnya terguling sampai polisi itu terluka parah. Serizawa kembali ke sekolahan dan melihat Genji sudah menghabisi para yakuza. Serizawa sementara ditangkap polisi karena telah membuat polisi terjatuh dan terluka parah. Genji yang belum punya teman di sekolahan barunya pergi ke diskotik sendiri dan bertemu dengan wanita cantik. Genji terlihat sangat cuek dan merasa wanita tersebut telah mengganggunya. Genji bertemu dengan ayahnya yang merupakan ketua yakuza di Jepang. Ia masuk Suzuran untuk membuktikan kepada ayahnya kalau ia lebih kuat dari ayahnya. Serizawa yang sudah keluar dari kantor polisi kembali ke sekolahan dan menghapus nama Genji. Genji yang tidak terima menendang meja Serizawa, sangat marah namun bisa ditahan oleh sahabatnya. Genji ingin bertarung dengan Serizawa. Sahabatnya bilang ia harus mengalahkan Rindaman sebelum melawan Serizawa. Genji pun mencari Rindaman. Ia malah bertemu dengan Ken, seorang yakuza yang menyerang sekolahan Suzuran waktu itu. Genji cerita kepada Ken kalau ia ingin menguasai Suzuran, namun ia belum mempunyai pasukan karena ia murid baru. Ken pun bersedia membantu Genji untuk menguasai Suzuran. Genji masuk ke kelas dan membawa buku yang ditulis oleh Ken. Ia bicara sesuai apa isi buku tersebut dan mereka pun berkelahi. Genji dan Ken kembali menyusun rencana untuk menguasai Suzuran dengan merekrut Makise. Makise mempunyai pasukan yang sangat banyak, tetapi itu semua tidak mudah kalau dilakukan dengan pertarungan. Hal tersebut akan membuat kewalahan Genji karena Genji belum mempunyai pasukan yang cukup. Genji dan Ken mencoba memanfaatkan kelemahan Makise, yaitu terhadap wanita. Genji dan Ken
mencarikan wanita untuk diajak kencan bersama Makise. Dapatlah satu wanita, ia bernama Aizawa, wanita yang menggoda Genji di diskotik. Setelah mendapatkan wanita, Genji mengajak Makise untuk kencan bersama wanita tersebut. Makise terlihat sangat senang sekali dan cukup tegang nampaknya ya, hahaha. Saat melihat dan mendengar suaranya saja Makise sudah cerot atau masturbasi. Saking tegangnya, Makise tidak bisa berkata apa-apa. Semua rencana gagal. Kemudian Ken mengajak Makise untuk pergi ke tempat pijet plus ya. Makise sangat senang dan bersedia untuk bergabung ke anggota Genji. Sekarang Genji sudah mendapatkan banyak anggota. Genji dan Makise berhasil merekrut Izaki. Ketua kelas 2C, Serizawa, merasa terancam. Namun ternyata Izaki menjebak Genji. Genji bertemu dengan Izaki di salah satu tempat. Di situ Izaki sudah mempersiapkan pasukan untuk menghabisi Genji. Terjadi pertarungan Genji versus anak buah Izaki. Di situ Genji terluka parah. Ken menjenguk Genji yang terluka parah. Saat perjalanan pulang, Ken dan Genji melihat Aizawa dipalak oleh preman. Ken dan Genji menghampiri mereka dan menyelamatkan Aizawa. Melihat kondisi Genji yang masih terluka dan belum bisa bertarung, Ken menyuruh Genji dan Aizawa pergi. Di situ Ken dikeroyok oleh para preman sampai terluka parah. Anak buah Serizawa yang mendengar Izaki bergabung dengan Genji menyiapkan pasukan untuk menghabisi Izaki. Izaki tidak bisa lari dan dikeroyok oleh anggota Serizawa. Genji melihat hal itu seketika langsung marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Genji dan Serizawa bertemu di suatu tempat. Hampir terjadi pertarungan, namun tiba-tiba Tokyo penyakitnya kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Tokyo harus menjalani operasi. Tiba-tiba keesokan harinya Genji sangat emosi tak terkendali. Ia menghajar semua anggota yang tidak bersalah. Makise pun heran kenapa Genji seperti ini. Makise bilang tidak ingin mengikuti Genji kalau begini caranya. Di situ Genji kehilangan semua anggotanya. Genji bercerita kepada Ken bahwa ia kehilangan semua anggotanya. Ia juga bercerita ambisinya untuk menguasai Suzuran adalah untuk membuktikan kepada ayahnya kalau ia lebih hebat dari sang ayah. Dan akhirnya Ken berhasil meyakinkan Genji bahwa ia bisa menguasai Suzuran. Genji kembali ke sekolahan dan bergabung dengan anggotanya lagi. Suatu hari Ken mendapatkan tugas dari sang bos untuk membunuh Genji. Namun Ken tidak bisa melakukan hal itu dan memilih mati daripada harus membunuh Genji. Suatu hari Genji mendapatkan kabar kalau Luka Meizawa diculik oleh geng motor. Itu adalah anggota Bandu. Genji dan anggotanya mendatangi markasnya, tapi ternyata itu salah paham. Yang menculik adalah anggotanya Serizawa. Genji dan anggota mendatangi markas Serizawa untuk menyelamatkan
Meizawa. Di situ Genji bertemu dengan Serizawa. Genji dan Serizawa memutuskan untuk berperang besok jam 5 pagi. Dan tibalah di hari pertarungan antara Genji dan Serizawa. Secara anggota Genji masih kalah dari Serizawa, namun hal itu tidak membuatnya takut. Di saat Genji bertarung, Ken yang tidak bisa melaksanakan tugas dari sang bos untuk membunuh Genji akan dieksekusi mati. Sebelum ditembak, Ken dipinjamkan jas dan ternyata jas tersebut anti peluru dan Ken berhasil hidup lagi. Kembali ke pertarungan antara Genji dan Serizawa. Pasukan Genji terlihat sudah kalah, tapi kemudian datanglah Bando dan anggotanya untuk membantu Genji. Pertarungan cukup berimbang sekarang sampai pada titik di mana tinggal Genji dan Serizawa yang bertarung. Semuanya sudah tampak mengalami luka parah dan hanya Genji dan Serizawa yang bisa bertahan. Sampai pada akhirnya Genji berhasil memenangkan pertarungan dan berhasil menguasai Suzuran. Film pun berakhir.